Akhlak Islam dalam pengembangan budaya. 3 hal yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan yang Islami sebagai berikut. 1. Terkait dengan alat untuk mengembangkan kebudayaan yaitu fisik, panca indera, akal, dan hati nurani. 2. Terkait dengan kedudukan atau hukum menggunakan panca indera, akal, dan hati nurani tersebut yaitu wajib. Orang yang tidak menggunakan panca indera, akal, dan hati nuraninya dianggap sebagai orang yang lalai yang diancam dengan siksaan yang pedih di akhirat nanti. 3. Terkait dengan objek yang dijadikan bahan untuk menciptakan budaya yaitu semua ciptaan Tuhan yang ada di langit dan di bumi seperti flora dan fauna, planet, dan sebagainya. Sifat kebudayaan Islam ini juga berkembang dengan karakteristik ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, seimbang antara jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, tidak menyusahkan manusia, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pada penelitian, berorientasi pada masa depan, kesejahteraan manusia, keadilan, musyawarah, persaudaraan, dan keterbukaan. Kebudayaan Islam di Indonesia dapat ditelusuri pada sejumlah tradisi yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Contoh, Islam dalam budaya di masyarakat Kalimantan antara lain dapat terlihat dalam sikapnya yang sangat toleran dengan berbagai budaya yang berkembang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, yakni akhlak Islam dalam mengembangkan etos kerja. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa pekerjaan itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Kemudian menurut Nurholis Majid, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seseorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di slide berikutnya, yakni ada prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Di antaranya, pekerjaan dilakukan berdasarkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahliannya. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Yang keempat, pekerjaan diawasi oleh Allah, Rasul, dan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Yang kelima, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Yang keenam, orang berhak mendapatkan atas apa yang telah ia kerjakan. Yang dimaksud di sini contohnya seperti gaji dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya dari apa yang kita kerjakan, etos kerja tersebut, diusahakan kita dapat mengambil makna sedalam-dalamnya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, yakni ajaran Islam menunjukkan bahwa kerja ataupun amal adalah bentuk keberadaan manusia. Di sini saya akan menjelaskan peran agama dalam membangun harmoni. Agama yang sangat penting bukan hanya sekedar simbol, namun lebih dari itu. Semangat dari agama itu sendiri yaitu iman dan amal soleh. Maka pendidikan agama itu sangat penting. Tanpa adanya pendidikan agama yang dilakukan dari sejak dini atau dari usia yang remaja yang dididik untuk anak-anak zaman sekarang, bahkan akan ada terjadinya konflik-konflik yang melibatkan perbedaan keyakinan antar umat agama. Karena di Indonesia ini banyak sekali yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Potensi yang terjadinya tindak kekerasan, main hakim sendiri itu sangat tinggi karena perbedaan-perbedaan itu sendiri. Agama memberikan kontribusi yang luar biasa bagi para pemeluknya, terutama menyangkut pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku individu dalam masyarakat. Pola pikir individu yang dipengaruhi agama pada dasarnya masuk dalam ranah pengetahuan dan pemahaman keagamaan, di mana agama yang berisikan doktrin atau ajaran-ajaran yang sedikit memiliki sifat yang memaksa atau bahkan sangat memaksa gitu. Kenapa memaksa? Bukan memaksa dalam hal apa, namun
ajaran agama itu kan tujuannya baik. Jadi ajaran agama itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik, seperti kita selalu berdamai dengan siapapun tanpa harus mencari keributan-keributan dengan mencari perbedaan di orang-orang tersebut. Jadi istilahnya agama Islam itu lebih cinta damai, seperti itu. Dan betapa pentingnya arti kerukunan hidup antar umat beragama dalam sebuah cita-cita yang mulia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka merealisasikan kondisi yang cita-cita tersebut di atas tentu merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang dan memerlukan keterlibatan dari semua unsur, baik dari pihak pemerintah maupun kalangan agama. Secara teori, untuk menciptakan harmoni dalam keagamaan dalam bingkai kerukunan hidup antar umat beragama. Harmoni kerukunan antar umat beragama menjadi sebuah harapan di tengah-tengah kehidupan antar umat beragama yang memiliki potensi terjadinya konflik. Harmoni antar agama sangat penting untuk mewujudkan perdamaian. Harmoni bisa tercapai jika ada keadilan ekonomi, politik, dan sosial. Oleh sebab itu, yang diperlukan yang perlu kita perhatikan dalam menciptakan harmonisme umat beragama di Indonesia, yang pertama yaitu pendidikan agama harus mampu membentuk watak siswa bahwa agama merupakan kebutuhan rohani bagi penciptaan kerukunan dan kedamaian, memupuk persaudaraan dan ketentraman sesuai dengan misinya. Atau dengan kata lain, perlu ada reorientasi pendidikan agama yang berwawasan kemanusiaan universal dan keramahan atau rahmatan lil alamin. Maksud dari rahmatan lil alamin juga bisa disebut kelembutan atau kasih sayang, seperti itu. Dengan pendidikan agama yang membantu mengubah pola pikir generasi muda yang lebih baik dalam menciptakan perdamaian. Dan yang kedua yaitu ada upaya peningkatan kualitas pendidikan pada masing-masing umat. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan humanis yang melahirkan akhlak karimah dengan indikator adanya sikap jujur, toleran, dan cinta kasih antar sesama. Bukan pendidikan eksklusif yang melahirkan manusia-manusia keras dan absolut. Dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan agama dapat membantu generasi muda untuk meningkatkan sifat yang toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Karena di Indonesia ini contohnya kita memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan, entah itu dari agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting sekali kita belajar agama dan memberikan ajaran agama kepada generasi muda agar tidak melahirkan manusia-manusia yang keras kepala, yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memberikan kasih sayang terhadap orang lain. Jadi dengan kita belajar agama atau memberikan ajaran agama pada generasi muda akan menciptakan sesuatu yang positif, melahirkan manusia yang positif dengan adanya kasih sayang dalam diri kita untuk saling memberikan kasih sayang kepada orang lain tanpa harus membeda-bedakan perbedaannya. Baik, selanjutnya memanfaatkan lingkungan sebagai karunia Allah. Yang pertama ada pengelolaan lingkungan hidup, yang kedua ada pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Manusia sebagai makhluk Allah diberi amanat dan dijadikan khalifah di muka bumi ini wajib mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dijelaskan pada surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maka isi kandungan dalam surat Al-Qasas ayat 77 yaitu
Berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan berbuat kerusakan, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam yang disediakan Allah tidak dapat diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Dijelaskan pada Quran Surat As-Sod ayat 27-28. Quran Surat As-Sod ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir karena mereka akan masuk neraka. Maka isi kandungan Quran Surat Al-Sod ayat 27 yaitu, langit, bumi, dan seisinya adalah ciptaan Allah dan semuanya diciptakan tanpa sia-sia. Yang kedua, orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang kafir tidaklah sama. Bagi orang kafir, kelak di akhirat nanti akan mendapatkan siksa neraka. As-Sod ayat 28 yang artinya, pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Selanjutnya yaitu tindakan yang harus dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Antara lain, yang pertama ada mencegah pencemaran, memulihkan dan mempertahankan integrasi ekosistem bumi. Dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, reboisasi, menjaga kelestarian hutan, dan melindungi satwa langka. Kedua ada melestarikan keanekaragaman hayati. Menjamin bahwa sumber daya yang diperbarui dapat digunakan secara berkelanjutan, yaitu dapat dilakukan dengan cara kita harus selektif memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan hidup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.